Pemirsa, hari ini Presiden Joko Widodo sudah mengumumkan 34 nama menteri yang duduk di kabinetnya. Sejumlah nama yang selama ini beredar memang akhirnya ditunjuk Presiden sebagai menteri. Di lain sisi ada sejumlah nama yang masih dipertanyakan kemampuannya. Apakah kabinet kerja nama yang dipilih oleh Presiden Joko Widodo adalah kabinet yang sudah diimpikan banyak orang atau hanya kabinet yang masih syarat dengan kepentingan? Kita akan membahasnya bersama pengamat politik Niko Harjanto dan juga nanti akan kita berbincang dengan pakar ekonomi Ibu Hendri Saparini. Kita akan sapa dulu Pak Niko terlebih dahulu. Pak Niko, apa kabar? Ya, baik, selamat malam. Ya. Kita lihat bagaimana kemudian kabinet kerja yang dipilih, nama yang dipilih oleh Presiden Joko Widodo ternyata sudah diumumkan. Ini kita sudah menunggu dari mulai hari Senin ya Pak ya. Betul. Dan ternyata kita akhirnya mendapatkan keputusan di hari Minggu. Tapi apakah dari susunan kabinet itu, apakah orang yang tepat sudah ada di posisi yang tepat atau right man on the right place gitu? Ya, memang ada beberapa hal yang terkait dengan kabinet kerja ini. Pertama dari sisi arsitekturnya sendiri ya, kan sempat berubah-ubah. Pertama 33, kemudian kembali lagi 34. Kemudian pernah juga kembali ke 33, baru kemudian 2 hari yang lalu sepertinya kembali ke 34 lagi. Nah, ini juga saya kira menarik karena pasti ada hal-hal yang di dalam pertimbangan itu kemudian membuat arsitektur ini dirubah terus. Padahal kerja tim transisi kan salah satunya adalah membuat alternatif mengenai arsitektur kabinet ini. Kedua, yang masalah nama. Nama ini seringkali kita akan mendengar bahwa kabinetnya mungkin namanya Trisakti. Ya, karena itu yang sepertinya paling sering dipakai, ternyata tidak. Ini juga jadi ada elemen of surprise-nya juga di sini mengenai nama kabinet kerja. Dan ini memang agak unik karena namanya kabinet kerja, titik gitu kan. Tidak ada kabinet kerja Indonesia atau apa, tapi kabinet kerja gitu kan. Nah, ya, mengenai personal ya saya kira dalam 6 hari ini seperti yang Pak Jokowi sampaikan tadi, 6 hari beliau menyusun kabinet ini, saya kira setelah mendapatkan masukan dari KPK, dari PPATK, dari tokoh-tokoh masyarakat, dari para elit, termasuk juga saya kira Pak Jokowi konsultasi secara terbuka melalui berbagai media ya, entah media online, media sosial dan seterusnya. Jadi saya kira beliau tentu bisa mengecek lah nama-nama tersebut itu. Tapi apakah kabinet ini merupakan kabinet yang mengakomodir harapan rakyat atau masih kabinet yang syarat dengan kepentingan nih Pak Niko, Anda menilainya? Saya kira kalau kepentingan pasti ada, semua memiliki kepentingan masing-masing, tapi justru dengan... Apalagi ada 15 atau 16 menteri dari parpol seperti itu. Iya, dari parpol dan juga dari profesional yang mewakili atau mungkin sebelumnya adalah mereka bekerja di perusahaan-perusahaan ya. Jadi saya kira kalau kepentingan itu pasti ada, tapi justru dengan menyatukan mereka menjadi kabinet kerja dan kemudian nanti akan diberikan guidance, diberikan arahan untuk menjalankan program-program kerja presiden, saya kira justru disitulah nanti yang akan terjadi, yaitu adanya penyatuan kepentingan untuk mencapai tujuan-tujuan bersama, yaitu tujuan nasional. Nah, ini yang saya kira yang paling sulit karena biasanya orang-orang yang pintar hebat itu mereka bagus kalau bekerja sendiri-sendiri. Tapi ketika harus bekerja dalam satu tim, nah ini yang kemudian repot. Jadi bintang-bintang Los Galacticos kalau dalam bahasa sepak bolanya itu belum tentu menang. Tapi justru inilah yang saya kira menjadi tantangan untuk Pak Jokowi nantinya. Tapi kalau dilihat dari nama-nama menteri yang kemudian sudah diumumkan, apakah ini bisa bekerja sebagai sebuah tim yang membantu presiden untuk mewujudkan kabinet kerja seperti itu? Saya kira justru dengan pengumuman yang lebih santai, dengan kemudian telat ya, Pak, mengundang misalnya keluarga dan segala macam, itu adalah proses dari ice breaking ya, pencairan hubungan di antara mereka yang mungkin beberapa di antaranya itu belum pernah punya pengalaman bekerja bersama. Jadi baru pertama kali ini akan bekerja bersama dalam satu tim yang namanya kabinet. Nah, dengan mulai diperkenalkan satu sama lain, termasuk juga keluarganya, mudah-mudahan muncul yang namanya mutual respect. Karena dengan mutual respect ini nanti akan ada mutual gain ya. Jadi ada semacam kerjasama yang lebih baik lagi. Berbeda dengan masa lalu ketika tahu-tahu orang dijadikan satu kabinet, masing-masing masih memiliki semacam saling curiga, kemudian mereka masih mencoba mencari muka, mencari perhatian ke presiden dan seterusnya, sehingga kemudian antar departemen atau kementerian itu tidak bisa berkomunikasi atau berkoordinasi dengan baik. Nah, mudah-mudahan dengan pola pengumuman kabinet yang lebih cair dan kemudian besok pelantikan dan kemudian langsung sidang kabinet, proses untuk membuat satu tim kerja itu benar-benar bisa berjalan lebih cepat. Selain kemudian namanya yang ada unsur elemen of surprise karena disebut menjadi kabinet kerja setelah beredar nama kabinet Trisakti seperti itu. Ini dari segi nama-namanya sendiri, menurut Anda elemen of surprise yang paling tidak terduga itu siapa, Pak?
Karena kemudian, ya beberapa nama saya kira benar-benar kita tidak menduga ya. Pertama misalnya tahu-tahu munculnya Ibu Susi Pujiastuti itu ya, yang pemilik Susi Air ini menjadi Menteri Kelautan Perikanan. Ya memang beliau punya bisnis di situ, kemudian punya seorang wirausahawati yang tangguh, berhasil bisa dibanggakan dan segala macam. Tapi sampai 3 hari yang lalu itu belum ada itu dalam radar perbincangan di antara rekan-rekan media dan segala macam, tidak ada, bahkan di rumor-rumor pun tidak ada di misalnya dalam kabinet rakyat atau apa yang dilakukan oleh masyarakat itu nggak ada namanya, tapi tahu-tahu muncul. Nah ini saya kira ada. Kemudian misalnya Menteri Pertanian kemarin sempat direncanakan adanya Menteri Kedaulatan Pangan, tapi ternyata tetap memakai nomenklatur Menteri Pertanian. Dan kemudian yang dipilih adalah Bapak Amran Sulaiman yang kita juga belum tahu ini dari mana biografinya dan segala macam gitu ya. Jadi ada beberapa hal yang memang membuat kabinet ini pantas untuk dipelajari dahulu oleh masyarakat luas. Tapi saya kira ada satu hal yang agak di luar dugaan kita, yaitu misalnya Menteri Pertahanan diisi oleh purnawirawan. Padahal sesuai dengan semangat misalnya reformasi di bidang sektor pertahanan keamanan, ya untuk mengembalikan yang namanya supremasi sipil itu, tentu kita harapkan yang namanya Menteri Pertahanan itu adalah pejabat politik sipil gitu ya. Memang beliau sekarang sudah sipil karena sudah purnawirawan. Tapi ini kembali lagi pada saya kira pilihan dari Pak Jokowi untuk memperkuat misalnya koordinasi di bidang pertahanan ini. Oke, ini dari Menkominfo sendiri, Menteri Komunikasi dan Informatika, dalam radar kan ada nama seperti Marwarar Sirait, tapi kita ketahui ternyata yang dipilih oleh Pak Presiden adalah Rudi Antara. Ini bagaimana menurut Anda? Ya ini saya kira juga kita nggak tahu nama misalnya Saudara Marwarar Sirait itu muncul sebagai Menkominfo, tapi kemudian ternyata yang diumumkan adalah nama Rudi Antara itu ya. Nah saya kira itu adalah perkembangan-perkembangan yang sangat umum ya, wajar di dalam proses seleksi untuk mendapatkan orang-orang yang memang pantas cocok di posisi-posisi tersebut. Saya kira nanti misalnya seperti Saudara Marwarar Sirait itu akan ada posisi yang lebih cocok bagi beliau. Mungkin nanti di kantor kepresidenan atau mungkin di badan negara yang lainnya, atau mungkin justru menjadi semacam penghubung di DPR, karena sebagaimana juga pemerintahan Jokowi ke depan itu jauh lebih memerlukan semacam penghubung ya, liaison dengan DPR, karena posisi yang sekarang ini dukungannya sangat kecil dibandingkan misalnya di oposisi, sehingga bisa jadi meskipun tetap di DPR sebenarnya secara influence, pengaruh dan juga secara kontribusi kerja nantinya mungkin peran seperti Saudara Ara ini bisa jauh lebih besar. Oke, Pak Niko, kita selalu perbincangan, kita ikuti jeda berikut terlebih dahulu.